Teriakan haleluya. 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 Tepuk tangan yang meriah. Katakan kanan kiri saudara, anugerah terbesar, kado yang spektakuler diberikan oleh Tuhan. Katakan kanan kiri saudara. Selamat bagi setiap orang tua yang sudah membawa anak-anaknya, dan saya percaya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan boleh melimpah dalam kehidupan ya kalian semua sekeluarga. Ya, saya bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia, karena segala anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Saya percaya semua sudah sangat-sangat diberkati dalam perayaan Natal ini. Ya, siapa yang diberkati dalam perayaan Natal ini tadi? Saudara angkat tangan, beri tepuk tangan yang meriah sekali, saudara. Saya percaya kita sudah sangat diberkati, saudara, dengan lagu, pujian, penyembahan, bahkan drama musikal tadi. Saya percaya sudah memberikan inspirasi kepada setiap kita, memberikan satu anugerah bagi setiap kita, baik dengan pujiannya, baik dengan tariannya, saudara, baik dengan arti dari kisah Natal, sudah punya pelajaran yang luar biasa. Saya bersyukur saudara, tadi kita bisa saksikan ya Grace, seorang gadis yang mendapat anugerah terbesar pada saat Natal, saudara, yang mendapatkan kado yang spektakuler pada saat Natal, sehingga sekalipun jalannya sebetulnya sudah salah, sekalipun jalannya sebetulnya sudah hancur dalam hidupnya, tapi kado yang spektakuler, kado yang terbesar, saudara, itu datang dalam hidupnya, sehingga hidupnya tetap bisa dipulihkan, sehingga hidupnya tetap bisa diberkati oleh Tuhan. Dan itu merupakan anugerah yang luar biasa sekali. Saya berdoa bukan hanya kita melihat, tapi hari ini setiap kita akan mendapatkan anugerah terbesar. Saya percaya bukan hanya sekedar melihat sekali lagi, tapi hari ini juga akan mendapat ya kado yang spektakuler, dan itu merupakan kado anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan pada saat Natal ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Lah saudara, saya beri atau buat 3 sesi untuk acara Natal. Kemarin saya sampaikan mujizat yang spektakuler. Oh, di saat Natal ada mujizat yang spektakuler. Bisa terjadi, saudara, hal yang luar biasa bisa terjadi. Maria mengalami mujizat yang spektakuler, saudara. Oh, mendapat anugerah yang luar biasa. Yusuf dan banyak sekali mujizat yang spektakuler. Hari ini, pagi ini saya ingin sampaikan yaitu kado yang spektakuler. Saya percaya seperti drama tadi, tapi nanti sore, saudara, jam 5 saya akan sampaikan anugerah yang spektakuler. Maka 3 seri khotbah ini akan menjadi sangat lengkap kalau saudara bisa tangkap, dan kita akan diberkati. Sungguh-sungguh Natal ini akan punya berkat yang luar biasa, akan punya anugerah yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita, mengubah kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi kembali saudara, siang hari ini jam 9, jam 1 kita akan merenungkan yaitu kado yang spektakuler, saudara. Berita yang kedua dari berita Natal yaitu kado yang spektakuler, saudara. Kita bisa tahu berita yang luar biasa sekali saat Natal, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga dikaruniakan, sehingga diberikan, sehingga dianugerahkan, saudara. Oh, kepada setiap orang yang percaya, dikaruniakan anaknya yang tunggal, saudara. Oh, luar biasa sekali, dengan satu tujuan yang luar biasa, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara bisa tangkap, saudara, ya ayat ini sebetulnya punya arti tadi, berita Natal. Yang kedua yang akan kita renungkan, ada kado yang spektakuler, kado dari Allah Bapa di surga sedang memberikan kado yang spektakuler, yaitu apa? Anaknya yang tunggal, saudara, satu-satunya yang paling berharga sekali diberikan, saudara, menjadi kado bagi kita umat manusia, saudara. Oh, kado yang mendatangkan keselamatan, kado yang mendatangkan kasih karunia, sehingga kita bisa mendapat keselamatan
ya atas dosa-dosa kita, karena ada pengampunan, sehingga ya kesehatan kita, rumah tangga kita bisa diselamatkan karena anugerah daripada Tuhan. Itu kado yang luar biasa. Hidup kita, studi kita, pekerjaan kita, pelayanan, masa depan kita, saudara, bisa diselamatkan. Kenapa? Ada kado yang spektakuler yang Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya bukan hanya Allah Bapa saja, saudara, tapi juga Tuhan Yesus Kristus. Oh, dia memberikan dirinya sebagai kado, saudara, bagi kita umat manusia. Dia itu Allah, saudara. Alkitab berkata dia itu adalah Allah, sabda Allah bersama dengan Allah. Dia itu Allah sendiri. Dia rela dilahirkan sebagai manusia. Itu dibungkus sebagai kado bagi setiap kita. Allah Bapa memberikan kado anaknya yang tunggal. Yesus memberikan dirinya jadi kado yang diberikan kepada setiap kita, saudara. Sehingga sungguh-sungguh karena ya kado yang diberikan, dia rela korbankan segala sesuatunya. Tercipta tadi pengampunan, keselamatan, rencana Allah sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya renungkan lagi dalam kisah Nata, ada banyak sekali. Hari ini ya saya teringat tentang orang-orang Majus dari timur. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, nanti saudara baca saja di Roma, saudara, Matius 2 ayat 1 sampai 12 dikisahkan panjang lebar, saudara. Saat itu ada ya orang-orang Majus dari timur yang diberi ya siknya oleh Tuhan, yang diberi pertanda dari Tuhan, ada kado yang spektakuler. Oh, saudara, dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, yaitu telah dilahirkan Sang Mesias, Raja di atas segala raja, saudara. Dia mendengar atau dia menyelihat, dia menangkap siknya bintang di langit, saudara. Lalu singkat cerita, dia ambil satu perjalanan, saudara. Oh, dari timur, saudara, itu sekitar daerah Iran, mengadakan satu perjalanan yang jauh sampai di Yerusalem. Dia tanya-tanya di mana raja di atas segala raja yang lahir itu, kado yang terbesar. Dan singkat cerita, saudara, Herodes juga mendengarnya. Herodes lalu panggil dia. Herodes juga panggil lebih dulu imam-imam, kepala, saudara, ahli Taurat. Ya, lalu singkat ceritalah, saudara, dia melanjutkan lagi perjalanan, dituntun oleh bintang itu, dan akhirnya menemukan, saudara, di mana kado yang spektakuler itu berada, yaitu Yesus yang Sang Juru Selamat yang sudah dilahirkan. Kalau saudara baca di Alkitab, maka dikatakan mereka segera masuk ke tempat itu, saudara. Setelah mereka melihat kado yang spektakuler, yaitu bayi Yesus Sang Mesias yang sedang diberikan, mereka segera sujud menyembah, saudara. Dikatakan segera mereka menyembah, saudara. Dan setelah itu dikatakan lagi membuka harta bendanya. Mereka memberikan kado juga, saudara. Allah sudah memberikan kado yang luar biasa. Dan ternyata orang Majus ini sadar juga, datang membawa kado, saudara. Di Alkitab ditulis mereka membawa apa, saudara? Emas. Lalu membawa apa lagi, saudara? Gabanyan. Lalu membawa apa lagi, saudara? Mur, saudara. Ini bisa berbicara banyak. Kalau saya perhatikan secara sepintas saja, emas itu bisa berbicara tentang hal-hal yang berharga, saudara. Hal-hal yang berharga dalam hidupnya dipersembahkan kepada Mesias atau bayi Yesus saat itu, saat Natal. Hal yang berharga ini bisa bicara banyak. Waktu yang berharga, bukan waktu sisanya saja, saudara. Ada waktu yang berharga. Oh, kepandaian yang berharga, saudara. Kesempatan yang berharga dipersembahkan pada Tuhan. Hartanya juga harta yang berharga, bukan harta yang sisa saja. Barang yang berharga, berbicara tentang ya sesuatu yang berharga sedang dipersembahkan. Emas. Lalu yang kedua, kemenyan. Kemenyan bicara apa, saudara? Kalau emas, harta yang berharga. Kemenyan ini dipakai untuk pemujaan, saudara. Saat itu, saudara, pemujaan bicara apa? Mempersembahkan pemujaan pada Tuhan. Bicara tentang penyembahan pada Tuhan. Hidupnya
tidak menyembah berhala, hidupnya tidak menyembah uang, hidupnya tidak menyembah yang lain. Hidup penyembahnya, pemujaannya dipersembahkan pada Tuhan. Akhirnya hidup yang memuja Tuhan, hidup yang menyembah Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, saudara. Dia persembahkan pemujaannya, persembahannya kepada Tuhan. Lalu Mur berbicara apa? Mur saat itu adalah dipakai untuk merempah-rempahi orang yang meninggal supaya mayatnya tidak bau, saudara. Jadi berbicara apa? Seumur hidupnya sampai matinya, saudara, tetap mempersembahkan yang harum bagi Tuhan. Hidupnya dipakai untuk memuliakan Tuhan, hidupnya dipakai untuk dipersembahkan, atau hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyelamatkan orang lain, untuk mengharumkan nama Tuhan. Karena kehidupannya yang dikuduskan, yang dipersembahkan untuk dipakai oleh Tuhan sampai matinya, saudara, tetap memuliakan Tuhan. Segenap hidupnya mempermuliakan Tuhan, sampai matinya tetap mengharumkan nama Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi dari sini saya tangkap satu hal yang luar biasa. Nata sedang berbicara. Yang kedua yang kita renungkan itu kado yang spektakuler. Hari ini saja kita juga merenungkan, saudara. Adakah kado yang kita bawa di hadapan Tuhan, saudara? Tadi Allah Bapa memberikan kado yang spektakuler. Yesus pribadinya dipersembahkan sebagai kado yang spektakuler, saudara. Orang-orang Majus, saudara, juga sama mempersembahkan kado-kado bagi Tuhan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Itu kisah dari saudara, Nata yang kita pelajari, yang kita tangkap pada saat ini. Saya perhatikan setiap Nata juga seringkali ada kado-kado, saudara. Misalnya lah, saudara, untuk perayaan Natal kita ini saja ada kado-kado yang disediakan. Nanti setelah selesai ada undian siapa yang dapat kadonya. Ini misalnya lah, saudara. Lalu banyak juga, saudara, mungkin saudara nanti merayakan Natal sendiri, saling tukar kado gitu. Ada saudara yang mungkin memberi kado pada temannya, memberi kado kepada bawahan atau atasan, memberi kado kepada seseorang, saudara. Semua saling memberi kado, saudara. Tapi pertanyaannya, adakah hari ini dalam suasana Natal atau hari-hari ini dalam suasana Natal ada kado yang kita persembahkan bagi Tuhan? Saya membaca sebuah kisah dan saya cukup terketuk hati saya. Saya rasa dari baca kisah itu Tuhan gerakkan untuk kita merenungkan kado yang spektakuler. Tuhan sudah memberikan kado yang spektakuler. Lah, apakah kita juga seperti orang Majus tadi? Tergerak hatinya, tahu saudara, dia datang untuk membawa kado bagi Tuhan, bahkan kado yang spektakuler. Saya baca kisah tadi yang saya katakan saya tertarik itu, tulisannya judulnya Surat dari Yesus. Nah, saya cukup tertarik ada surat dari Yesus, saudara. Isi suratnya itu Tuhan Yesus sedang cerita. Ini suasana Natal, hari-hari Natal. Lalu Tuhan Yesus sedang mengungkapkan isi hatinya karena dia mengalami berulang-ulang, tahun demi tahun, satu peristiwa yang enggak pas dengan hatinya, sehingga saat yang sedang ada suasana Natal, dia ingin saudara menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Dia berkata, selama 2000 tahun orang merayakan ulang tahunku. Dia berkata, kita merayakan ulang Natal itu merayakan apa, saudara? Kita merayakan Natal itu merayakan apa, saudara? Ulang tahun Tuhan Yesus, betul ya? Ulang tahunnya siapa? Ulang tahun Yesus. Dia berkata dalam suratnya, setiap tahun orang di mana-mana di seluruh dunia merayakan ulang tahunku, merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus. Natal, perayaan Natal, merayakan ulang tahun. Tapi aku yang
diberi undangan. Atau banyak orang merayakan Natal, merayakan ulang tahunku, tapi aku yang ulang tahun gak diundang. Yang diundang hanya orang-orang lain saja, kenalannya saja. Oh saudara, keluarganya saja. Banyak orang diundang, tapi aku gak pernah diundang. Aku yang ulang tahun, merayakan ulang tahunku, tapi aku tidak pernah diundang. Saya gak tahu, saudara dan saudara, setiap saudara saya dalam rangka ulang tahun, saudara sempat gak mengundang Tuhan dalam perayaan Natal? Ini lebih daripada mengundang orang lain, lebih daripada mengundang siapapun, lebih daripada mengundang pejabat sekalipun, lebih daripada mengundang siapapun. Tapi Tuhan berkata dalam suratku, dalam suratnya itu, oh di mana banyak orang itu merayakan ulang tahunku, tapi aku tidak diundang. Aku itu ingin datang, tapi tidak diundang. Dan aku karena ingin datang, aku nekat datang sendiri, katanya gitu saudara. Tuhan berkata, biar gak diundang ya gak apa-apa, kan aku yang ulang tahun, aku datang sendiri. Dan aku pikir yang ulang tahun biasanya orang ulang tahun kan orang ketemu, selamat ya ulang tahun ya, dia gitu lah. Sering kalian gitu dah. Aku datang didiemin saja, yang gak disalami, gak diberi ucapan selamat ulang tahun, didiemin saja. Aku masuk sendiri, gak ada orang yang gubris aku. Padahal aku yang ulang tahun. Kan gak enak sekali di dalam hatiku. Wah luar biasa sekali. Lalu di situ ada orang makan minum, ada di situ ada acara-acara, semua acara seringkali aku gak dilibatkan. Lalu banyak orang setiap acara tepuk tangan. Waktu tepuk tangan, saudara, aku berdiri, aku pikir yang ulang tahun yang ditepuk tangan gitu, saudara. Aku bingung, gak ada orang yang lihat aku tepuk tangan sendiri, lihat orang lain. Aku yang ulang tahun tapi gak pernah dianggap. Sampai akhirnya setelah itu, sampai mulai salam-salaman. Ya semua salaman-salaman, bahkan selamat ulang tahun, lalu peluk-pelukan, katanya gitu. Tuhan Yesus menulis, aku buka tanganku, siap untuk memeluk umatku, senang. Aku buka tanganku, gak ada yang datang padaku, mereka pelukan sendiri, gak pernah aku digubris. Sampai selesai, mereka pun gak pernah gubris aku, merayakan ulang tahunku, tapi mereka melupakan aku. Saya ingin tanya pada saudara, apa yang kita lakukan? Lalu sampai acara terakhir, kan ada biasa kado kan terakhir, sampai kado, aku pikir siap terima kado, tapi satu kado pun yang dibuka semua, tidak ada yang untuk aku. Tapi waktu saya baca menggugah hati kita, seringkali kita itu jadi tradisi. Sudah lupa makna yang sesungguhnya untuk apa Natal. Sehingga kita merayakan, tapi gak sesuai dengan inti sesungguhnya, gak mencapai dengan tujuan yang sesungguhnya, sehingga gak pernah mendapat kasih karunia, sehingga gak pernah mendapat anugerah yang sesungguhnya dari arti Natal. Saudara, kalau kita, saudara, tidak mendapatkan arti yang sesungguhnya untuk merayakan lahirnya Sang Mesias, lahirnya Sang Juru Selamat, lahirnya Tuhan Yesus dalam dunia, hanya sekedar perayaan, hanya sekedar tradisi, dan kita tidak akan mendapatkan arti berkat yang sesungguhnya, kado yang sesungguhnya, anugerah yang terbesar nggak pernah dapat, kado yang spektakuler kita nggak bisa dapat kalau kita sudah melupakan intinya. Dan itu akan hilang begitu saja dan tidak ada artinya. Hari ini saya ajak setiap kita, saudara, tangkap. Natal adalah saatnya kado yang spektakuler sedang diberikan. Lalu apa? Kado yang spektakuler, kado yang terbesar,
kado yang menyentuh hatinya Tuhan. Saya baca lagi satu kali, saya temukan satu kisah begini. Ada seorang hamba Tuhan, dia berdoa pada Tuhan, Tuhan, kado apa yang terbaik bagimu, yang bisa kami umat manusia berikan? Kado apa yang surprise bagimu? Kado apa yang merupakan spektakuler bagimu, yang paling menyukakan hatimu, yang menyenangkan hatimu, yang sampai kau terima? Bahasa kita di Solo, keterima gitu saudara. Apa Tuhan, supaya kita bisa memberikan kado yang tepat dengan yang kau ingini, yang kau harapkan, yang kau sukai? Kado apa? Dia doa terus pada Tuhan. Singkat cerita, dalam kisah itu ditulis, lalu malamnya dia dapat mimpi. Dia dibawa oleh malaikat ke surga, ketemu dengan Tuhan Yesus. Saat ketemu dengan Tuhan Yesus, malaikat ini menanyakan pada Tuhan Yesus, hamba Tuhan ini menanyakan, kado apa yang paling kau sukai, yang paling kau harapkan saat Natal ini juga? Oh, yang paling berkenan, yang paling memberkati hatimu. Lalu Tuhan Yesus menulis di tanah, dan malaikat itu lihat. Lalu malaikat itu berkata kepada hamba Tuhan ini, Tuhan Yesus menulis, kado yang paling aku harapkan, aku sukai, serahkan hatimu. Kado itu ternyata dikatakan serahkan hatimu. Hari ini saudara, saya ajak tangkap, kalau saudara ingin memberikan kado pada Tuhan, yang pertama ditulis oleh Tuhan Yesus dalam mimpi itu, serahkan hatimu. Kenapa serahkan hatimu? Lalu Tuhan berkata, aku sudah serahkan semuanya untuk kamu, untuk mendatangkan anugerah yang terbesar, untuk memberikan kado yang spektakuler, untuk memberikan kado yang luar biasa bagi kamu. Ya, aku ingin kado ini sungguh-sungguh bisa kau dapatkan. Anugerah pengampunan bisa kau dapatkan. Anugerah keselamatan bisa kau dapatkan. Kado yang terbesar, anugerah terbesar, kado spektakuler bisa datang, bisa jadi kenyataan dalam hidupmu. Kadoku bisa sungguh-sungguh nyata hanya kalau engkau membuka hatimu, sehingga aku bisa masuk di dalam hatimu, sehingga aku bisa menuntun hidupmu, sehingga pengorbananku bisa berlaku bagi engkau, sehingga engkau bisa dapat pengampunan, sehingga engkau bisa dapat keselamatan, sehingga engkau bisa dapat tuntunan Tuhan, sehingga engkau bisa dapat perlindungan Tuhan, sehingga engkau bisa dalam kasih karunia, sehingga engkau bisa dapat anugerah daripada Tuhan. Saya tadi saksikan dramanya, saya kira sama seperti yang Tuhan berikan ini. Jauh dari Tuhan bukan kebaikan, jauh dari Tuhan, jauh dari anugerah Tuhan, jauh daripada Tuhan, jauh daripada kasih karunia, jauh daripada Tuhan, jauh dari nasihat Tuhan, petunjuk Tuhan, jauh daripada Tuhan, jauh dari perlindungan Tuhan, sehingga langkahnya salah, sehingga hidupnya menderita, sehingga mengalami banyak. Tapi saudara dengar tadi waktu di situ, saat dia membuka hatinya pada Tuhan kembali, Tuhan datang dalam hidupnya, Tuhan masuk dalam hatinya, Tuhan menuntun hidupnya, dan hidupnya dipulihkan, dan hidupnya disertai, dan hidupnya dituntun oleh Tuhan, dan hidupnya mendapat kado yang terbesar pada saat Natal. Hidupnya dapat kasih karunia yang daripada Tuhan. Saat apa? Membuka hati. Saat apa? Membuka hati. Saya ajak setiap saudara, Tuhan ingin memberikan kado yang spektakuler, anugerah terbesar. Tuhan ingin kado ini sampai pada saudara. Hari ini saudara, bukalah hati saudara. Apalagi saudara yang belum pernah menerima anugerah, pengampunan, keselamatan dari Tuhan. Saudara yang di gedung ini, saudara yang di halaman, saudara di setiap ruangan, bahkan halaman depan saudara, bukalah hati. Ini saatnya Tuhan ingin memberikan kado yang terbesar, yang spektakuler. Nanti saudara akan mengalami kasih karunia. Natal sungguh-sungguh mendatangkan anugerah yang terbesar. Natal sungguh-sungguh mendapatkan kasih karunia
dan berkat yang luar biasa. Yaitu saat kita apa? Membuka hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, ditanya lagi oleh malaikat, lalu yang kedua apa? Kado yang kau ingin yang paling penting apa? Tuhan Yesus berkata, yang kedua, hanya dua ini. Dia nulis lagi. Lalu dia menulis, kalau tadi yang pertama, berikan hatimu, serahkan hatimu. Yang kedua, berikan dirimu. Yang kedua apa saudara? Berikan dirimu. Lalu firman Tuhan berkata dalam Roma 12, persembahan yang terbaik, yang berkenan adalah persembahkan dirimu, hidupmu, tubuhmu, dirimu, supaya menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang harum. Dalam arti supaya setelah kita dapat kado yang terbesar, kita bisa jadi alatnya Tuhan, membawa kado yang terbesar kepada orang lain, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan membawa kado ini sampai kepada banyak orang, supaya banyak orang juga mendapat kado pengampunan, supaya banyak orang juga dapat kado keselamatan, supaya banyak orang juga dapat kado kesembuhan, supaya banyak orang bisa dapat kado pemulihan rumah tangga, supaya banyak orang juga bisa dapat kado masalah studi, pekerjaan, keuangannya, supaya juga banyak orang dapat kado yang terbesar. Itu pesan dari Tuhan. Tuhan ingin selamatkan kita. Dia berikan dirinya, dia berikan segalanya. Tapi bukan hanya kita saja. Tuhan ingin selamatkan sebanyak mungkin orang bisa mendapat kasih karunia, sebanyak mungkin orang bisa mendapat anugerah, sebanyak mungkin orang bisa dapat kasih karunia. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Dua hal saya ulangi. Berikan hatimu. Yang kedua, berikan diri. Satu yang terakhir yang ingin saya ingatkan, supaya kita bisa serahkan hati kita, buka hati kita, supaya kita bisa serahkan hidup kita. Hanya satu. Kalau kita mau menyerahkan semuanya dengan kerendahan hati. Saya ulangi, kalau kita mau mempunyai seperti khotbah minggu yang lalu, penyerahan total dengan kerendahan hati. Kalau saudara sudah yang pernah ikut Holy Land Tour, saudara senantiasa diajak datang ke tempat kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Dan di sana luar biasa sekali, saudara. Iya, ada kisah yang luar biasa sekali. Kayaknya cerita semua gereja di sana sudah dihancurkan pada waktu ada perang saat itu, saudara. Ya, musuh datang hancurkan semua. Satu-satunya gereja yang tidak dihancurkan, yang masih utuh, hanya gereja kelahiran Tuhan Yesus. Lalu mereka mulai cerita, kenapa yang lain dihancurkan semua, tapi satu gereja ini tidak dihancurkan, tetap utuh sejak dari dulu. Lalu dijelaskan waktu musuh datang untuk menghancurkan, saudara, untuk merobohkan, untuk membakar, termasuk gereja-gereja semua yang ada di situ. Dan waktu mereka masuk, mereka sebetulnya mau menghancurkan, merobohkan, membakar, tapi mereka terkejut. Kenapa, saudara? Lihat gambar orang-orang Majus di timur, ada gambarnya di situ. Waktu mereka lihat gambar orang-orang Majus di timur, mereka kaget, saudara. Lalu mereka sikapnya langsung menghormati, karena orang-orang Majus di timur yang ada di gambar situ adalah para pemimpin-pemimpin mereka, para pemuka-pemuka mereka, para raja-raja mereka yang datang di situ untuk mencari Mesias, yang datang di situ untuk mencari Yesus, yang datang di situ untuk mendapat anugerah yang terbesar. Jadi waktu mereka melihat para tokoh pemimpin mereka di situ membawa persembahan, mereka enggak berani bakar itu. Lalu gereja itu terus dibiarkan ada, terus dibiarkan ada. Semua orang yang ikut rohani pasti di situ, saudara. Ya, bahkan tempatnya itu dicium macam-macam. Tapi ada satu sebagai penutup, saudara dengar. Sebagai penutup, pintunya itu aneh. Kalau ada gambarnya bisa itu. Saudara lihat,
pintunya itu, saudara lihat, ini gereja besar. Tapi pintunya bisa seperti itu, saudara. Ceritanya begini, dulu pintunya besar. Dulu aslinya. Tapi kadang-kadang ada perampok, ada apa, masuk, saudara. Akhirnya dibuat lebih kecil. Karena mereka pakai onta, pakai kuda, nyerang, keluar, jarah, keluar lagi, saudara. Berulang-ulang. Sampai akhirnya dibuat sekecil itu. Jadi orang kalau masuk harus apa? Orang kalau masuk harus apa? Nunduk kepalanya. Gak ada yang memberi nama khusus. Tapi banyak orang menyadari itu punya arti. Pintu kerendahan hati. Kalau kamu mau masuk dan supaya bisa ketemu dengan bayi Yesus, hanya satu. Kamu mau merendahkan hatimu, dirimu di bawah kaki Tuhan. Kalau kamu merasa hebat, kalau kamu merasa sanggup tanpa Tuhan, kalau kamu merasa pandai, kalau kamu merasa kaya, kalau kamu merasa bisa hidup tanpa Tuhan, kamu gak akan ketemukan bayi Yesus. Kamu tidak akan bisa gak masuk di tempat kelahiran. Kamu tidak akan menemukan kado spektakuler ini. Kamu gak akan menemukan anugerah yang terbesar ini. Kamu gak akan menemukan bayi Yesus, Sang Mesias, yang akan menjadi juru selamat, yang akan menyelamatkan saudara. Hanya kalau kamu mau nyadari Dia Allah, Dia Maha Besar, Dia rela diraihkan sebagai manusia. Dengan rendah hati kamu menyembah Dia, maka kamu akan temukan Mesias. Kamu akan temukan anugerah yang terbesar. Kamu akan menemukan kasih karunia, kado yang terbesar. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan, tapi saya rindu, sungguh-sungguh seperti keinginan hati Tuhan Yesus. Dia ingin memberikan kado yang spektakuler, anugerah yang terbesar. Dia ingin memberikan kepada setiap kita yang ada di gedung ini, yang ada di halaman, yang ada di setiap gedung. Saya percaya, saya rasakan hatinya Tuhan. Tuhan ingin memberikan. Bahkan hati saya juga merasakan, ya, Tuhan sedang berbicara. Ada orang-orang seperti orang Majus dari timur sedang dituntut Tuhan untuk datang di gereja kita ini, untuk datang dalam Natal ini. Saat ini saudara datang, saudara sebetulnya sedang dituntut oleh Tuhan. Dalam roh saya, dalam hati saudara, saya merasakan signal Tuhan. Saya percaya ada di antara saudara seperti orang-orang Majus ini. Saudara sedang dibawa ke sini. Belajar seperti orang Majus. Rendahkan hatimu, dan kau akan mendapatkan kasih karunia. Rencana Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Kau akan pulang dengan anugerah besar. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Datang pada Tuhan, saudara. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan, saudara. Dengan kerendahan hati. Dengan hati yang saudara buka. Saudara terima anugerah dan persembahkan hatimu. Selain itu persembahkan dirimu, saudara. Angkat tangan, semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Mari kita datang pada Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh, saudara, anugerah terbesar. Biarlah sungguh-sungguh, saudara, kado yang spektakuler. Sungguh-sungguh, saudara, bisa datang dalam hidup kita. Bisa kita terima. Ini kerinduan daripada Tuhan. Dia sudah memberikan kado yang terbesar. Dia sudah memberikan kasih karunia yang terbesar. Dia rindu itu sampai pada saudara. Angkat tangan saudara dan mulai buka hati saudara. Mulai berbicara kepada Tuhan. Katakan sesuatu pada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Oh, Kau sadarkan kami arti Natal yang sesungguhnya. Katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, Kau memberikan kado, oh, yang spektakuler, akan menjadi anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Katakan pada Tuhan, saudara, aku buka hatiku Tuhan untuk menerima anugerah yang terbesar bagi hidup kami. Oh, kado yang spektakuler, oh, supaya kasih karunia-Mu nyata. Anugerah-Mu sungguh Tuhan datang dalam kehidupanku, dan aku boleh mengalami kasih karunia yang nyata. Serahkan, buka hati saudara, buka hati saudara. Kalau ada di antara saudara yang selama ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saya akan menuntun saudara untuk berdoa. Saudara ikuti doa saya. Sekali lagi bagi saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, hari ini terima kado yang terbesar, kado yang spektakuler. Saudara ikuti doa saya. Saudara ikuti doa saya. Yang lain juga ikuti saudara untuk mendukung yang baru pertama kali. Tuhan Yesus,
Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas firman. Aku sadar sekarang Aku sadar Engkau sudah memberikan kado yang terbesar. sudah memberikan kado yang Engkau terbesar. Allah Engkau Allah rela dilahirkan sebagai manusia. rela dilahirkan sebagai Oh, manusia. dipersembahkan bagi kami manusia, Bahkan bagi kami supaya kami boleh mendapat pengampunan, supaya kami boleh mendapat keselamatan, supaya kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku buka hatiku. Hari ini aku buka Masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hati. Jadilah Tuhan bagi hidupku. Jadilah Tuhan bagi hidup. Oh, jadilah juru selamat bagi seluruh kehidupanku. Jadilah juru selamat bagi Ampuni segala dosa kesalahanku. ampuni segala Aku dosa. percaya Aku percaya kado pengampunan sudah Tuhan berikan. kado pengampunan Kado sudah keselamatan sudah Tuhan berikan. keselamatan sudah Aku mau setia aku mau setia terus selama hidupku ikut Engkau. terus selama hidup Aku mau beribadah setiap minggu. Oh Tuhan, tuntunlah aku. tuntun Engkau yang menyertai aku. Engkau yang menyelamatkan aku. menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan berdoa untuk setiap saudara. Semua berdoa dengan apapun yang saudara rindu doakan. Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kado-kado, kado pengampunan Kau berikan, kado pemulihan rumah tangga Kau berikan Tuhan, kado-kado, oh kesuksesan, keberhasilan dalam studi, kado, oh keberhasilan, kesuksesan dalam pekerjaan, dalam keuangan, oh dalam iman, oh dalam hubungan, oh Tuhan, kado-kado untuk masa depan, kado untuk jabatannya, kado untuk imannya, kado untuk segala kehidupannya. Amin. Tuhan, Kau mendengar doa-doa. Amin. Tuhan, jawaban doa menjadi kado yang spektakuler, menjadi kado yang besar. Hari ini kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Doaku sudah dikabulkan. Amin. Aku terima kado ini. Amin. Dalam nama Yesus. Pakailah hidupku Tuhan Amin. untuk selamatkan banyak orang. Bukan hanya aku yang diselamatkan, tapi Kau ingin keluargaku diselamatkan. Kau ingin teman-temanku diselamatkan. Relasiku diselamatkan. Amin. Sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan. Aku persembahkan hidupku, Amin. talentaku, Amin. waktuku, kekayaanku, apapun kedudukanku, untuk Kau pakai. Semua daripada Tuhan dan untuk Engkau Tuhan. Amin. Dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin. Haleluya.